sektor-sektor apa yang diyakini oleh MMI ini bisa kita harapkan hingga akhir tahun? Dari sisi sektor tentunya kita tetap suka ya yang berhubungan dengan domestic consumption. Di sini kita karena masih optimistis dengan growth di Indonesia, jadi sektor consumer baik yang non cyclical dan juga cyclical. Ini kita lihat bahwa dengan stabilitas ekonomi seharusnya dari sisi sektor consumer itu masih akan baik. Tapi memang kelihatan gitu ya, daya beli masyarakat sekarang ini lagi menurun gitu ya. Kita harapkan sih ke depan akan jauh lebih baik gitu ya. Dan kita melihat dari program-program atau kebijakan dari pemerintah berikutnya gitu ya, ada fokus untuk memperbaiki dari sisi daya beli masyarakat gitu ya. Dan impact-nya secara langsung, kalau kita ngomongin makan gratis itu kan sebenarnya memberikan dana untuk masyarakat untuk makan gitu kan. Dari sisi healthcare juga itu kan at least dari sisi kekhawatiran publik mengenai bagaimana saya bisa memastikan saya bisa bayar untuk rumah sakit itu bisa di take care gitu ya. Jadi konsumen kita dari sisi consumer sektor kita masih optimis. Kemudian kita masih melihat bahwa ada keberlanjutan dari penurunan suku bunga, baik dari sisi The Fed maupun BI yang tadi kita sudah bicarakan sebelumnya gitu ya. Oleh karena itu dari interest rate sensitive sektor kita masih cukup suka. Di perbankan kita melihat masih ada momentumnya meskipun secara valuasi mungkin harus diperhatikan dan apakah growth-nya masih bisa berlanjut gitu ya. Dan dari sini mungkin sektor lain adalah properti. Dan kita ngelihat kalau suku bunga turun, itu bisa properti juga mengalami peningkatan gitu ya. Karena kan properti itu porsi terbanyak mungkin penjualan dari mortgage, menggunakan mortgage. Jadi pada saat cost dari mortgage itu turun atau interest rate-nya turun, mungkin jadi lebih bisa dibeli oleh masyarakat. Terus yang terakhir, healthcare. Healthcare ini kita lihat masih terus berlanjut. Tahun ini masih cukup baik dan kita masih lihat sampai ke depannya juga berlanjut. Ini terutama untuk emiten-emiten rumah sakit gitu ya. Karena memang pertumbuhannya yang relatif tinggi dan cukup stabil. Kita lihat kan healthcare ini sebenarnya demand-nya itu cukup inelastis lah kalau boleh dibilang. Sisanya sektor-sektor yang lain mungkin juga hanya taktikal tergantung dari situasi dan kondisi pada saat ini gitu. Baik, terkait dengan sektor consumer tadi yang paling pertama Anda sebut, kita tahu di November nanti kita akan menyelenggarakan pilkada. Anda lihat efeknya akan sebesar apa untuk sektor ini? Karena kalau kita berkaca di Pilpres kemarin, ini kan sebenarnya di bawah ekspektasi. Benar. Pilkada ini kan mungkin bisa impact langsung ke masyarakat luas gitu ya. Dan pilkada ini calonnya banyak. Di masing-masing daerah punya calon gitu ya. Kalau Pilpres kan calonnya cuma 2 gitu ya, atau 3 lah. Jadi kita melihat mungkin lebih bisa menginduce masyarakat juga dan meningkatkan konsumsi masyarakat juga ya kalau misalnya likuiditasnya meningkat gitu ya. Seharusnya cukup terbantu dan yang paling terbantu mungkin dari sisi retail yang sifatnya medium to low biasanya itu akan mendapatkan booster lah di situ. Baik, tadi juga Anda sampaikan sektor properti. Ini kan yang menjadi kita tunggu-tunggu begitu setelah ada pemangkasan suku bunga. Meskipun sudah terlihat ada pergolakan di sektor ini, tapi belum semasif atau seagresif yang diharapkan oleh kita semua. Begitu Anda lihat, apakah akan agresif hingga akhir tahun? Saya rasa balik lagi biasanya investor itu masuk duluan sebelum melihat hasilnya gitu ya. Dan kalau misalnya pergerakannya sudah cukup signifikan, biasanya itu ada waktu untuk menunggu. Dan waktu menunggu ini dilihat berdasarkan reporting mereka. Jadi sampai ke fourth quarter ini nanti ada reporting yang third quarter reporting. Mungkin itu akan melihat apakah dari ekspektasi itu bisa di-achieve oleh emitennya. Dan kemudian juga ada optimisme untuk 2025. Apabila pemerintah baru masih melanjutkan program-program terutama yang bisa membantu sektor properti, tentunya investor tetap akan berinvestasi di sektor properti. Kita ngelihat sih yang harus diperhatikan juga daya beli masyarakat itu sendiri. Kalau misalnya daya belinya menurun tapi interest rate-nya turun, mungkin tidak akan membantu juga gitu ya. Jadi tetap harus melihat pada saat
sampai akhir tahun mungkin optimisme di 2025-nya akan lebih baik, ini akan menopang sektornya. Tapi nanti harus melihat dari result-nya, apakah mereka beneran bisa menikmati dari penurunan interest rate ini gitu. Baik, Bank Indonesia sendiri juga sudah melanjutkan lagi pelonggaran untuk properti begitu dalam RDG yang kemarin. Apakah menurut Bapak ini juga akan menarik perhatian dari masyarakat untuk melanjutkan pembelian properti? Iya, ya pastinya ini juga akan menginduce lah ya masyarakat yang tadinya kesusahan untuk beli properti dengan adanya pelonggaran-pelonggaran ini mungkin membuat mereka jadi lebih confident gitu ya bahwa mereka bisa membeli properti ini dengan menggunakan mortgage, apalagi interest rate turun. Tapi tetap yang kita lihat mungkin dari sektor properti ini mungkin dari value yang masih either di bawah 1,5 sampai 2 miliar yang mungkin pertama akan menjadi sumber dari pertumbuhan dari properti gitu ya. Nah, apakah nanti ke daerah-daerah juga, ya kita masih belum lihat karena daerah itu biasanya banyak dihubungkan dengan commodity prices gitu ya. Jadi kita ngelihat pemerintah, baik dari sisi BI maupun dari pemerintah, kayaknya juga memberikan semacam insentif lah ya untuk kenaikan pertumbuhan dari properti sektor. Baik, beberapa ekonom senior sempat mengatakan bahwa kita masih bisa mengoptimalkan lagi realisasi investasi kita jika ingin menuju ke pertumbuhan ekonomi 8%. Kalau menurut Bapak, sektor-sektor apa yang harus didukung oleh pemerintah ini untuk bisa mendatangkan lebih banyak lagi realisasi investasi? Ya, kalau ini sudah dinyatakan oleh Pak Prabowo bahwa melakukan streaming itu masih tetap akan dilakukan gitu ya, dari komoditas-komoditas yang kita punya. Berikutnya itu mungkin bagaimana kita bisa menikmati dari komoditi yang kita punya untuk menjadi industri yang baru. Yang salah satu yang paling dekat di depan kita itu adalah baterai gitu ya, dan EV. Dan ini mungkin sesuatu yang akan terus dilakukan karena Indonesia memiliki nikel yang cukup banyak ya. Tapi selain itu menurut saya sektor yang di tengah-tengah yang mungkin berhubungan dengan konsumsi masyarakat gitu ya. Maksudnya jauh-jauh lah fashion, mungkin juga dari sisi beauty and cosmetic. Ini kita ngelihat kan banyak pertumbuhan dari produk-produk lokal. Ini menurut saya adalah di mana dari sisi UMKM ini perlu di support. Karena terus terang UMKM lah yang sebenarnya mensupport ekonomi Indonesia. Dari sini kita melihat untuk mencapai 8%, kalau UMKM-nya thriving gitu ya, saya rasa itu bukan hal yang tidak mungkin gitu ya untuk bisa mencapai ke situ. Karena kita bisa melihat bahwa dari sisi pemain lokal bisa ngalahin pemain internasional yang sudah ada di Indonesia cukup lama. Dari satu sektor. Ini kalau kita bisa lakukan ke semua sektor, mungkin kita bisa ke sana. Tapi masalah itu kan produktivitas, sumber daya manusianya mumpuni atau enggak, bisa bersaing enggak dengan produk-produk import lainnya gitu ya. Dan inilah yang mungkin harus menjadi suatu fokus dari pemerintah gitu ya. Dan saya rasa UMKM fokus itu sudah diketahui oleh pemerintah, ini adalah sumber untuk Indonesia bisa tumbuh 8%. Baik, terkait dengan sektor downstreaming yang tadi Anda sampaikan, apakah ini artinya MMI juga akan memberikan alokasi portofolio ke sektor tersebut? Kita ada alokasi mungkin ke yang berhubungan dengan nikel gitu ya. Tapi memang nikel ini kan harganya harga yang internasional gitu ya. Itu cukup fluktuatif. Jadi kita selalu melakukan tactical decision lah di sini. Secara long term mungkin impact-nya ini masih dalam masih dibentuk lah gitu. Sektor apa yang bisa menikmati selain dari komoditinya itu sendiri. Kalau sekarang kan masih di nikelnya sama stainless steel-nya gitu ya. Tapi kita lebih ke yang consumer goods-nya ini apa nih yang bisa dinikmati ya. Salah satunya adalah EV itu sendiri gitu.